Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Adam. Eh, Kami dari kelompok 14 membahas tentang margin bottom untuk tugas perkuliahan perancangan web. Saya di sini kelompok 14 bersama rekan saya Muhammad Fajar Putra Akri. Kemudian langsung saja kita ke penjelasan materinya, yaitu pertama margin. Margin di sini berfungsi untuk mengatur jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya pada CSS. Mengatur jarak di sini memberikan batas antara elemen satu dan elemen lainnya agar tidak berhimpitan. Kemudian margin mengatur jarak elemen CSS dari luar. Maksud dari luar ini, di luar elemen itu kita memberikan jarak agar tidak berhimpitan dan agar terlihat lebih rapi. Lanjut. Kemudian margin dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada top atau kalau di dalam codingannya margin strip top itu berfungsi untuk mengatur atau memberikan margin elemen pada bagian atas. Kemudian ada left kalau di codingan margin strip left berfungsi untuk mengatur margin elemen pada bagian sebelah kirinya. Kemudian ada right margin strip right itu untuk berfungsi mengatur elemen margin elemen pada bagian kanan. Yang terakhir ada margin bottom yang berfungsi untuk mengatur margin elemen pada bagian bawah. Lanjut. Kemudian pada margin ada 3 value yang biasa digunakan, yaitu ada auto. Untuk auto ini browser akan secara otomatis menghitung untuk ukuran marginnya. Apabila menggunakan auto untuk objek akan berada di tengah secara horizontal jika dalam satu baris hanya terdapat satu objek saja. Kemudian ada length, bisa menggunakan ukuran dengan satuan px, pt, cm, dan lain-lain. Yang ketiga ada persen. Satuan persen ini digunakan untuk mengatur lebar margin berdasarkan persentase. Selanjutnya ini merupakan contoh penggunaan margin pada CSS. Dapat kita lihat ini penggunaan margin bagian atas. Margin atas atau margin top ini memberikan margin pada bagian atas yang dapat kita lihat di sini memberikan space atau margin pada bagian atas. Kemudian ada margin kanan, ini memberikan margin di sebelah kanan. Kemudian ada margin bawah ini memberikan margin pada bagian bawah elemen. Dan yang terakhir ada margin kiri yang memberikan margin pada sebelah kiri. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelas mengenai codingannya akan saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Fajar Putra Aki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Putra Akri. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Adam. Nah, tadi sudah jelasin ya tentang margin itu apa, macam-macam margin itu, sub dari margin itu ada apa-apa aja. Dan di sini di tugas perancangan web ini fokusnya pada margin dengan subnya itu margin bottom. Nah, di value-nya itu sendiri dalam margin bottom itu ada 3 ya yang biasa digunakan. Seperti yang tadi Adam jelasin juga, bahwa ada auto. Auto itu bahwa value ini akan menghitung secara otomatis untuk ukuran marginnya itu sendiri. Nah, sedangkan length itu bisa digunakan dengan ukuran satuan px, pt, sentimeter dan lain-lainnya dengan angka satuan. Dan sedangkan yang terakhir itu ada dalam bentuk value persentase. Nah, berarti mengatur lebar marginnya itu baik atas, bawah, kanan, kiri itu dengan satuannya persentase. Nah, langsung saja kita coba. Di sini sudah saya siapin. Sudah saya siapin di sini.
Nah, di sini sudah saya siapin codingannya. Di sini saya gunakan contoh penjelasan dari perancangan web itu apa dan perancang web atau desainer web itu apa. Di sini ada buat saya buat dua paragraf ya. Nah, kita fokus di sini di margin bottomnya. Di sini margin bottom. Oke, kita coba. Nah, ini aja. Di sini udah teratur ya. Sini dengan value-nya auto, artinya dia menyesuaikan dengan browsernya itu sendiri. Nah, kita coba dengan mengubah value-nya ini menjadi length px. Kita gunakan satuan px, kita coba sini contohkan 30 px. Oke, kita coba, dan sini terlihat perubahan di antara paragraf 1 dan paragraf 2. Itu mereka berjarak sekitar 30 px. Nah, sedangkan kalau kita coba menambahnya, seandainya kita coba 100 ya, 100. Di sini terlihat perbedaan yang sedikit jauh antara paragraf 1 dan paragraf 2. Yang kosong-kosongannya ini merupakan bahwa jarak ini ukurannya 100 px gitu, pixel. Nah, kita coba pakai satuan yang namanya value-nya ini persen ya. Di sini kita coba 50% saja, tidak usah banyak-banyak. Kita coba lihat perubahannya. Nah, di sini ternyata persen lebih besar gitu, lebih besar perbandingannya antara dengan pixel ya. Di sini kelihatan jauh juga antara paragraf 1 dengan paragraf kedua. Nah, untuk normalnya kita gunakan auto saja, maka hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ya pada umum dan normalnya di dalam suatu web gitu. Jadi tidak kelihatan jauh, tidak kelihatan dekat juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mewakili dari rekan saya juga dari Khairul Adam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.